tidak harus. Mana adaannya tidak harus. Mana lillahi ta'alanya tidak harus. Yang harus diwajibkan untuk menghadirkan di dalam hati hanya 4 ini. Hanya 4 ini. Dan saya yakin dan percaya orang yang sholat datang dari rumah, dia sudah niat di dalam hati sebagaimana disampaikan masuk ke saf langsung takbir. Saya yakin dia tidak keluar dari 4 ini. Pasti dalam hatinya terlintas saya mau sholat zuhur fardu, menjadi makmum pasti. Pasti tidak keluar dari 4 ini. Hanya saja Imam Syafi'i, kenapa kok beliau harus menghadirkan ketika di takbiratul ihram supaya kita tahu kita akan sholat sekarang. Coba lihat. Jadi jangan kita bantah dalil Imam Syafi'i. Oke lah, kalau tidak mengambil dalil ini silahkan. Tapi ini landasannya semua kuat. Sesuai dengan pandangan bukan hanya menurut nas Al-Quran dan hadis, tapi yang beliau ambil di sini daripada bagaimana ijtihad beliau dalam memahami nas Al-Quran dan hadis. Itu bedanya. Oke, setelah kita pahami masalah niat, bisa bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, terserah. Bahasa Gorontalo boleh? Boleh. Kenapa? Karena niat di dalam hati semuanya. Itu yang wajib. Sedangkan melafazkan niat hukumnya sunnah. Sebentar misalnya mau sholat maghrib, berarti yang wajib kita hadirkan usolli fardal maghrib makmuman dalam mazhab Syafi'i. Itu saja 4 itu kita hadirkan dalam hati. Mau takbir, Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar usolli fardal maghrib makmuman. Tidak ada yang takbir kiblat, tidak ada yang penyantaran rakaat, tidak ada. Itu masalahnya. Tapi sebelum sholat dia niat usolli fardal maghrib, dia lafazkan. Salat rakaat mustaqbil kiblat ada makmum melihat Allah, tidak ada masalah. Sudah dipahami ya? Oke, insyaallah semua paham. Paham ibu? Paham? Oke, yang kedua sekarang. Itu niat tadi. Sekarang masuk yang kedua. Yang kedua daripada rukun sholat atau fardu sholat adalah takbir. Berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu di sholat fardu. Berdiri bagi yang mampu di sholat fardu. Di sholat sunnah itu sunnah kalau mau berdiri, tidak wajib. Tapi kalau dia ingin duduk di sholat sunnah boleh mendapatkan setengah pahala sebagaimana sabda Nabi SAW. Misalnya sholat sunnah, misalnya sholat apa? Sholat ba'diyah maghrib. Dia sholat berdiri dulu. Ketika mau rakaat kedua dia langsung duduk. Sah tidak sholatnya? Sah. Karena yang wajib berdiri itu hanya di sholat fardu. Kalaupun misalnya sholat fardu dia tidak mampu berdiri, bagaimana Ustaz? Duduk. Duduk. Kalau dia tidak mampu duduk apa? Berbaring. Tidak mampu berbaring, namanya mutajjan, bahasa Arab mutajjan. Kepala di sini, kaki di sini. Hadapkan ke kiblat badannya. Tidak mampu mustalqiyan, kepalanya di sana, kakinya dihadapkan ke kiblat. Tidak mampu bergerak pakai tangan, maka pakai mata. Tidak mampu pakai tangan, pakai mata, pakai hati. Tidak mampu pakai hati, sholat di Masjid Al-Ghazali, disolatkan nanti. Selesai. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga daripada sholat, fardu sholat adalah takbiratul ihram. Ingat, ini penting sekali dan saya lihat banyak kesalahan. Takbiratul ihram itu lafaz Allahu Akbar, bukan tangannya. Ada sebagian dari ibu-ibu ketika sholat tidak lafazkan Allahu Akbar, maka tidak sah sholatnya. Harus dilafazkan Allahu Akbar karena takbiratul ihram yang dimaksud adalah lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang harus dilafazkan. Pelannya boleh, pelan boleh. Misalnya, cukup didengar sendiri, jangan dia makmum Allahu Akbar sama dengan imam dia bikin. Dia kalau makmum ya bikin sama dengan makmum, jangan bikin sama imam. Cuma dia sendiri yang dengar. Oke, takbiratul ihram itu yang ketiga. Ingat, takbiratul ihram itu sempurna. Allahu Akbar. Tidak boleh satu huruf pun dihilangkan. Dari Allahu Akbar tidak boleh, syarat Allahu Akbar ya. Tidak boleh satu huruf pun dihilangkan. Contoh begini. Allah Akbar. DPU sudah tidak ada. Mana DPU? Maka syarat daripada takbiratul ihram harus sempurna, tidak boleh satu huruf pun di dalam hati.
Tidak boleh satu huruf pun di dalam. Ada tidak di masjid-masjid ringan? Ada kan? Allah Akbar. Ketika ditanya mana hunya? Di sini. Tidak boleh. Harus semua dilafadzkan di lisan. Karena Nabi SAW ketika beliau takbir, beliau membaca daripada Fatihah, membaca takbiratul ihram, bergerak ininya. Janggutnya bergerak. Berarti beliau melafadzkan. Tidak di dalam hati. Jadi semua hurufnya harus dilafadzkan. Paham ya? Baik, sekarang prakteknya bagaimana ketika takbir? Ini sudah berdiri. Takbirnya bagaimana? Allahu Akbar. Allah, ini tangan dihadapkan kemana? Ke kiblat. Tangan dihadapkan begini. Begini. Oke? Direnggangkan sedikit, ada sela-sela. Ya, ada sela-sela. Jadi sebagaimana tangan kita kalau berjalan biasa begini, tak buka kan? Masa orang berjalan begini? Apa berjalan begini? Tidak ada toh. Pasti orang berjalan begini kan? Begitu juga takbir. Allahu Akbar. Dia dibiasakan, kasih biasa. Jangan Allah. Tidak ada begitu. Ada lagi yang subhanallah lebih aneh lagi. Ini saya alami, saya tidak karang, saya alami sendiri. Ketika dia takbir bagaimana? Subhanallah. Saya bilang bukan begitu takbir. Dia pikir Ustaz sejajar dengan jauh, dia pikir sejajar begini. Padahal di depan. Allahu Akbar. Oke. Di sini pandangan para ulama. Pertama yang ingin saya sampaikan, yang disimpulkan oleh mazhab Imam Syafi'i, Allahu Akbar di sini sesuai dengan hadis sahih. Jari-jari tangan ini di atas, di bawah telinga ini. Ininya di bahu. Tidak perlu diukur. Allah. Tidak perlu diukur. Cukup biar dari jauh. Allahu Akbar. Ada subhanallah diukur. Ajaib. Tidak perlu diukur. Dikira-kirakan. Kira-kira sudah. Ini sudah sama. Sudah Allah. Di depan. Jangan dibuka sama pisang goreng begini. Jangan juga ditutup rapat. Tapi dia biasa. Kemudian agak bengkok ke depan. Sebagaimana tangan kalau diangkat ya biasa kan? Jangan ada orang lurus begini. Berlebihan. Kalau mau tanya sama di mana dalilnya, tidak ada dalilnya. Tidak tahu dari mana diambil. Ajaib. Ini kadang-kadang para pemuda begitu sholatnya saya lihat. Oke. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Angkat tangan itu sunnah hukumnya. Ini saya baru mau jelaskan yang wajib-wajib ya. Angkat tangan hukumnya sunnah. Meletakkan tangan ke mana? Ke tempat sedekap itu juga hukumnya sunnah. Kalau ada orang sholat begini, Allahu Akbar, sah tidak sholatnya? Sah. Kalau pergi ke sana, misalnya di Saudi, itu semua madhab lihat semua di sana. Ada yang begini sholat, Allah. Itu madhab apa? Madhab Maliki, Al-Imam Malik bin Anas. Allahu Akbar. Saya punya kakak, Ustaz Sholih Al-Jufri, pernah sekolah di Sudan. Pilih satu di Sudan. Kata beliau begini, dibilang saya waktu di Sudan, ada orang sholat di Sudan dia tidak tahu begini, Allahu Akbar. Jarang sekali dia melihat orang begini. Jadi sholatnya Allahu Akbar. Waktu itu dia datang ke masjid sudah terlambat. Dia ingin cari orang supaya dia bisa jadikan sebagai imam. Ada yang terlambat mungkin kan, atau yang baru sholat sendiri dia mungkin jadikan imam. Dia cari-cari tidak ada. Cuma dia lihat ada satu orang yang berdiri begini. Ya lihat, subhanallah, kayaknya dia bilang bagaimana ini. Ternyata dia tuh kayaknya tidak sholat. Karena dia tahu sholat begini kan, pada dia kan. Tidak ada sholat begini. Karena dia waktu itu baru datang. Ternyata ketika dia lihat, subhanallah, ini orang yang lagi begini tiba-tiba langsung begini. Tiba-tiba langsung rukuk. Kaget dia, ya Allah ada sholat dari tadi. Saya tidak tahu. Kalau saya tahu kan jadi makmum dari dia. Nah ini kejadian. Oleh sebab itu takbiratul ihram, kemudian Allahu Akbar. Bagaimana tangannya? Nah ini sekarang sedekap. Sekarang kita bicara sedekap. Kita lihat dari mazhab Syafi'i. Allahu Akbar di atas pusar, di bawah dada. Ini mazhab Syafi'i. Dan ini diambil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari fi Syarh Al-Bukhari. Ini diambil oleh Al-Imam Nawawi, karena Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i.
Para ulama Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti Syafi'i, semuanya rata-rata Syafi'i. Ada yang seperti Imam Ibnu Qudamah, madhabnya Maliki. Oke. Allahu Akbar. Itu Syafi'i. Kita lihat madhab Imam Malik. Allahu Akbar, tepat pada pusat. Ada dua riwayat, satunya begini, satunya tepat pada pusat. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal itu di bawah pusat. Allahu Akbar, begini. Jadi kalau pernah pergi ke Saudi, lihat Imam Masjidil Haramnya. Allahu Akbar, begini. Mungkin kalau orang Indonesia, pemalas ini Imam Masjidil Haram. Padahal tidak, itu madhab. Siapa pernah dibantah Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal bilang begitu. Imam Abu Hanifah sama. Allahu Akbar. Santai sekali ya. Sampai kita bisa tahu saja begitu. Baik. Ulama mengambil, ada sebagian mengambil di atas pusat, di bawah dada. Tapi dari kalangan ulama Hambali di bawah pusat. Tidak ada yang dibantah. Masing-masing punya landasan dalil. Dan hadisnya satu sama. Hadisnya satu, kok bisa berbeda? Baik. Sekarang pertanyaannya, dari sekian pendapat ulama yang mengatakan demikian, ya, semua ulama yang menjelaskan demikian tentang masalah sedekap, Allahu Akbar. Ada yang mengatakan ketika sedekap itu, ada yang mengatakan sedekap itu Allahu Akbar di mana? Di sini. Ada kan di dada kan? Baik, ibu-ibu di mana? Di dada. Baik, semuanya mungkin sebagian mengatakan di dada. Oke, kami katakan dari 4 madhab yang saya sampaikan tadi, tidak ada satupun yang mengatakan di dada. Ini bukan pendapat saya. Semua 4 madhab saya minta kalau ada, tidak ada satupun yang mengatakan di dada. Hadisnya satu yang dipakai, yang mengatakan di dada salah seorang ulama. Salah seorang ulama, nama ulamanya Syekh Albani. Namanya Syekh Albani. Syekh Albani siapa? Ulama yang meninggal tahun 1420 Hijriah. Berarti 12 takbir, sedekap kita sudah tahu, sedekap biasa saja standar, sebagaimana yang sudah mayoritas di tengah-tengah kita, biasa di atas pusat, di bawah dada. Bisa begini boleh, ada 3 riwayat. Bisa di rusuk, ini namanya rusuk. Bisa di lengan begini. Coba begini, masuk dikit. Oke, selesai. Sekarang yang keempat. Rukun sholat ini ada berapa jemaah tahu? Ada 17. Ini baru yang keempat ini. Yang keempat sekarang adalah qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah. Nabi SAW sampaikan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada sholat. Artinya sholatnya tidak sah. Mana yang wajib? Baik imam maupun makmum, baik imam maupun makmum, itu wajib. Tidak boleh kalau seandainya hanya imam dia wakilkan, sudah saya wakilkan sama imam, saya tidak baca Al-Fatihah. Tidak boleh, semuanya wajib baca, baik imam maupun makmum. Yang kelima, saya kasih cepat supaya cepat selesai 17. Yang kelima adalah ruku. Mana iftitahnya? Mana suratnya? Tidak ada. Surat dan iftitah sunnah, tidak baca pun tidak masalah. Oke, ruku. Allahu Akbar. Yang keenam, tumaknina. Tumaknina di ruku. Itu rukun termasuk. Jadi jangan Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Ada begitu sami Allahu Akbar. Waktu khususnya tarawih. Tumaknina di dalam ruku. Rukunya bagaimana? Pegang lutut. Ada yang subhanallah, apa yang dia pegang? Dia pegang tulang kiri. Ditanya, saya pernah ditanya, kok kenapa dipegang tulang kiri? Apa dia jawab? Ustaz supaya lebih besar, lebih pahala. Benar atau tidak? Tidak benar. Tidak pernah Nabi bilang kalau pegang lebih jauh, lebih besar, lebih pahala. Kalau itu tanda disebutkan begini. Tidak benar. Yang benar adalah pegang lutut. Kemudian pegangnya dibuka biasa. Jangan dibuka begini. Dibuka. Kemudian lurus belakangnya.
Sekiranya kalau diletakkan air, airnya tidak akan tumpah. Ya, rukuk begitu. Lurus. Pandangan kemana? Pandangan ke mahal sujud. Coba lihat. Coba rukuk. Nah, itu rukuk namanya. Nah, ketika diletakkan air di sini, tidak akan jatuh. Pandangan ke tempat sujud. Nah, begitu. Itu cara rukuk. Ada orang rukuk sudah lebih jauh sekali, bengkok sebagian tak bengkok. Harus terus. Yes. Kalau yang tidak mampu tidak ada masalah begitu. Ada setengah macam. Tidak apa-apa. Yang penting dia pegang lututnya. Itu yang paling kurang. Dia pegang lututnya. Begini boleh. Satu. Begini dia pegang lututnya. Bagi orang yang sudah tidak mampu di belakang. Tumanina, harus tumanina. Apa itu tumanina? Tumanina itu pemberhentian sejenak. Jadi tidak boleh Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tidak boleh. Sebenarnya di video itu, pernah lihat video kan? Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak saling sampai. Tidak ada tumanina. Harus ada tumanina. Berikutnya, mana spidol tadi? Ya. Bismillah. Tumanina. Kemudian yang ketujuh, iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Sunnah angkat tangan, sunnah. Kemudian yang kedelapan, tumanina di iktidal. Di iktidal. Kita di Indonesia madhab Syafi'i, saya sampaikan, mayoritasnya madhab Syafi'i, kita menyesuaikan. Pakai Syafi'i, dan itu yang diambil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di atas pusat, di bawah tadi, tidak ada tadi saya sampaikan. Kemudian sekarang iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya begini. Di bawah semua. 4 mazhab semuanya mengatakan di bawah begini. Tidak ada Sami Allahu liman hamidah. Tidak ada. 4 mazhab tidak mengatakan itu. Saya katakan 4 mazhab tidak mengatakan begitu. Siapa yang mengatakan begitu, Ustaz? Ulama. Kapan ulama itu? Ulama kontemporer, ulama barusan. Yang meninggal tahun 2001 kemarin. Ini saya sampaikan. Yang meninggal tahun 2001 kemarin. Tapi 4 mazhab, ulama Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak mengatakan demikian. Ulama salaf ya, tidak ada. Oke, clear ya? Jadi jangan sampai ada yang begini bilang yang mengaku pengikut betul, ini yang paling betul, ini Nabi backing, ente punya bukan Nabi, nah, itu masalah. Tapi kalau dia backing begini silahkan, saya tidak larang. Tapi kalau dia ngotot misalnya saya ini ulama salaf, saya bilang tidak. Saya yang salaf, saya ikut ulama salaf, ente ikut ulama yang baru. Oke? Clear ya? Tidak ada masalah. Jadi yang benar bagaimana? Sami Allahu liman hamidah. Ada lagi yang begini, Sami Allahu liman hamidah. Ini kasus banyak saya lihat. Ini bahaya, jangan diamkan tangan ini. Diamkan. Oke. Setelah itu sekarang sujud. Sujud yang ke-9 sujud. Yang ke-9 sujud. Yang ke-10 sujud 2 kali ya, sujud 2 kali. Yang ke-10 tumanina di sujud. Oke, sujud. Allahu Akbar. Mana yang didahulukan, lutut atau kaki tangan? Hah? Lutut atau tangan? Mana bilang lutut? Bilang tangan? Yang tidak angkat tangan berarti pakai kepala dulu. Oke, sujud 2 kali. Allahu Akbar. Kita dahulukan lutut. Tapi kita tidak menyalahkan yang pakai tangan duluan. Kenapa? Karena masing-masing punya dalil. Tapi kami lebih memilih yang lutut duluan. Allahu Akbar, pakai lutut ini. Kasih jatuh lutut duluan, kemudian tangan, kemudian kepala. Oke? Lutut duluan. Di mana dalilnya? Dari Wa'il bin Hujr. Hadisnya hadis hasan dari Rawahu Abi Dawud. Bahwasannya Nabi SAW ketika beliau sujud mendahulukan lututnya sebelum tangannya. Dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi SAW, jangan kalian
sujud seperti duduknya unta. Tahu duduknya unta bagaimana duluan? Tangan ini duluan ya. Begini dia duluan. Baru ini. Jadi jangan pakai tangan dulu kata Nabi. Jangan sujud seperti unta. Oke? Sebagian mengatakan. Jadi paling banyak tumanina ya. Tumanina di antara dua sujud. Oke? Yang ke-13. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud awal hukumnya sunnah, tasyahud akhir yang wajib. Tasyahud awal sunnah, tasyahud akhir yang wajib. Yang ke-14. Duduk di tasyahud akhir. Karena kalau mau di tasyahud akhir berarti harus duduk. Nggak mungkin dia tasyahud akhir di posisi berdiri. Jadi harus duduk. Jadi termasuk rukun. Kalau tasyahud akhirnya wajib, maka duduknya juga wajib. Yang ke-15. Salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi ya, di tasyahud akhir. Oke. Ya. Salawat Allahumma salli ala Muhammad, boleh juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Empat madhab membolehkan baca Sayyidina, tidak ada masalah. Empat madhab membolehkan pakai Sayyidina, walaupun di dalam hadis Nabi Muhammad tidak menyebutkan Sayyidina. Ya kan? Nabi Muhammad ketika ditanya, bagaimana kami bersalawat kepadamu wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kan Nabi bilang Allahumma salli ala Muhammad, itu tawadhu. Nabi Muhammad tawadhu, masa Nabi Muhammad bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak mungkin. Nabi Muhammad tawadhu. Nabi Muhammad rendah hati, tidak mungkin Nabi Muhammad menaikkan dirinya sebagai Sayyidina di depan orang. Tak mau Nabi. Cuma pernah enggak Nabi Muhammad melafazkan dirinya itu Sayyidina? Apa di Sayyidina? Penghulu, pemimpin. Apakah pernah Nabi Muhammad menyebutkan dirinya Sayyidina? Pernah. Walaupun bukan di sholawat. Nabi Muhammad pernah sampaikan di dalam hadis Sahih Muslim, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya ini adalah sayyid, penghulu daripada anak keturunan Adam dan saya tidak sombong. Nabi pernah sampaikan. Dan Nabi pernah bilang pada dia punya cucu Hasan, Inna bani hadha sayyid. Sesungguhnya Hasan ini adalah sayyid. Sedangkan cucunya sayyid, bagaimana dia punya kakek? Ya kan? Jadi tanda penghormatan dan adab kita kepada Nabi, maka ketika kita sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tidak mau pakai Sayyidina silakan, yang mau pakai Sayyidina silakan. Yang tidak betul, yang tidak baca salawat, itu yang tidak betul. Dua-duanya betul. Oke? Clear ya, karena Sayyidina itu hanya bukti penghormatan. Yang tidak boleh dia rendahkan Nabi. Jangan dia baca Allahumma salli ala Muhammad dengan hati niat merendahkan Nabi, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia pakai Sayyidina, mau tidak pakai dengan niat ta'zim, tidak ada masalah. Hormat kepada Nabi. Oke, begitu juga kepada keluarga Nabi. Karena kalau tidak bersolawat kepada keluarga Nabi, tidak sah solawat di dalam solatnya. Ke-16, salam. Dalam mazhab Imam Syafi'i, salam yang wajib itu cuma satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi, sudah. Yang wajib. Ke kiri itu sunnah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal wajib dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Mazhab Imam Syafi'i boleh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sah jadi solat. Karena yang wajib cuma satu kali. Paham ya? Oke, salam. Yang ke-17. Terakhir, tertib. Tertib. Artinya apa? Dari semua ini harus tertib. Tidak mungkin dia habis takbiratul ihram langsung ruku, tidak baca Al-Fatihah. Paham ya? Ini harus berurutan. Apa itu tertib? Berurutan. Dari rukun-rukun yang ada, berurutan dari rukun yang ada. Jadi habis takbiratul ihram baca Al-Fatihah, habis Al-Fatihah ruku, habis ruku tumanina, habis tumanina i'tidal, habis i'tidal tumanina. Paham ya? Ini yang fardu atau yang rukun salat. Fardu.
Saya belum bahas sunnah, sedikit tadi saya sudah bahas sunnah-sunnahnya. Tapi ini yang fardu. Artinya apa? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak meninggalkan semua ini atau salah satu dari ini, maka sholatnya tidak sah. Contoh, dia tinggalkan baca Al-Fatihah, sah tidak sholatnya? Tidak sah. Boleh tidak? Saya terlambat. Nah, ini contohnya terlambat. Ada pertanyaan, disilahkan. Kedua Bapak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya mengenai tasawuf akhir. Sedangkan tasawuf akhir ini merupakan rukun yang wajib. Tapi saya kebanyakan ini Pak Ustadz melihat di tasawuf akhir itu mungkin tidak mampu atau bagaimana atau yang lain-lainnya lah. Masih ada yang duduk di tasawuf akhir itu posisi tasawuf awal. Duduknya ya? Iya. Oke. Apakah ini sah salat? Oke. Sedangkan ini posisinya wajib. Contohnya apa? Syarat rukunnya wajib di tasawuf Oke. akhir. Kemudian masih ada juga yang duduknya posisi tasawuf awal. Oke. Begini ya. Ada lagi sebelum saya jawab? Ada lagi yang bertanya? Boleh. Silakan. Baca Al-Fatihah di sholat jahat. Di sholat jahat. Kenapa? Oh iya. Kapan posisi makmum ya? Saya kira kapan makmum baca Al-Fatihah kapan begitu? Di sholat jahat. Oke. Ada lagi? Silakan. Kasus kemarin kan masbuk. Iya. Rakaat pertama. Oke. Dula waktu ikut imam kursi itu. Iya. Pas rakaat keempat itu Apa? bacaan Al-Fatihahnya imam terlalu cepat. Oke. Apakah saya harus sempurnakan atau mengikuti imam? Iya. Ini saya sudah sampaikan tadi. Berarti anda termasuk insya Allah setelah ini saya kasih pak. Saya sudah jelaskan tadi. Oke. Di sini pertama masalah Pak Imam dulu saya jawab. Duduk ya, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu duduknya tawarruk. Duduk tawarruk. Tahu tawarruk? Tawarruk itu yang kaki kiri kasih masuk ke kanan sedikit. Itu tawarruk namanya, agak berbengkok ke badan. Itu namanya duduk tawarruk dan itu sunnah, bukan wajib harus begitu. Bukan harus wajib seperti itu sunnah. Oke? Yang penting dia duduk. Mau duduk iftirash, duduk seperti tasyahud awal sah. Mau duduk tawarruk dapat sunnah, itu yang paling benar. Oke? Itu yang paling benar. Ada juga duduk namanya al-iq'a. Bagaimana iq'a itu? Kakinya itu dikasih panjang ke belakang dua-dua. Gini. Itu iq'a namanya. Atau dikasih berdiri dua-dua begini. Dua-dua kasih berdiri begini. Itu juga boleh. Itu juga boleh. Jadi duduknya itu sunnah, yang penting dia duduk. Cara duduknya itu sunnah, cara duduknya. Dan yang paling afdal duduk di tasyahud awal dan duduk di tasyahud akhir, ya duduk tasyahud akhir yang kita tahu di mayoritas di Quran itu Pak Imam tanya. Yang Pak Imam tahu kan duduk tasyahud akhir kan modelnya lain daripada tasyahud awal. Nah, di situ berarti di sini memang fitrahnya kita ya begitu, memang dari dulu seperti itu. Nah, ada yang para pemuda yang mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada masalah seperti sholat subuh. Sholat subuh itu mereka tidak mau duduk tawarruk, duduk yang bengkok, duduk tasyahud akhir. Orang duduk tasyahud awal semua kan? Kenapa? Karena mereka katakan bahwasanya tawarruk itu hanya membedakan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir, atau duduk tasyahud awal. Sedangkan di subuh tidak ada tasyahud awal, jadi tetap duduknya itu duduk tasyahud awal sebenarnya. Begitu jawabannya daripada orang-orang yang mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada masalah. Sebenarnya tidak ada masalah duduknya. Yang masalah itu kalau dia tidak duduk berdiri. Kalau dia berdiri tasyahud awal atau tasyahud akhir itu yang masalah. Jadi itu sunnah, Pak Imam, itu sunnah, tidak ada masalah cara duduknya. Tapi di mayoritas para ulama mengatakan tetap duduk, dan duduk yang paling afdal adalah duduk tawarruk ketika di tasyahud akhir. Kecuali dia masuk, misalnya masih ada ketinggalan satu rakaat, ya kan? Dia makmum masih ada ketinggalan, maka duduknya duduk iftirash, duduk tasyahud awal bukan duduk tasyahud akhir. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya yang kedua,
Bacaan ya. Bacaan, kapan bacaan makmum? Ketika baca Al-Fatihah. Misalnya kita jadi makmum. Imam, kapan kita baca Al-Fatihahnya? Kita baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah. Imam baca Al-Fatihah, setelah sempurna Al-Fatihahnya, setelah itu imamnya habis baca Al-Fatihah menjahar. Nah, maka dia setelah imam baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah. Jangan sama-sama. Imamnya bilang Bismillah, kemudian dia Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada orang yang subhanallah di samping saya, dia kasih skala imam biswa. Jadi imamnya mana ada Bismillahirrahmanirrahim, dia juga di belakang Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah. Ini sama-sama bacanya dengan imam. Ini bisa membatalkan sholat. Yang benar itu habis imam baca Al-Fatihah baru dia baca Al-Fatihah. Seperti itu. Atau pakai cara yang kedua. Habis baca misalnya imamnya baca satu ayat, imamnya pindah ayat kedua, dia baca satu ayat. Imamnya pindah ayat ketiga, dia baca ayat kedua. Imamnya pindah ayat keempat, dia baca ayat ketiga. Seperti itu. Yang penting jangan sama-sama. Justru itu di dalam sunnah, imam itu disunnahkan habis baca Al-Fatihah dia sejenak. Jangan langsung baca surat. Ada imam-imam waladhdallin amin Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dikasih kesempatan imamnya makmumnya baca Al-Fatihah dulu. Jadi dia berhenti sejenak. Di situ dia disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah, disebut dengan as-sakata, diam sejenak. Waladhdallin amin. Biarkan imammu baca Al-Fatihah. Biar cuma beberapa detik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, paham? Paham yang pertanyaan? Paham ya? Kemudian yang ketiga tadi masalah sujud dan masalah apa tadi? Masalah ketiga lah. Nah, ini kasusnya ya. Dia sudah sholat, mengikuti rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Ini sholat yang tidak ada suara pastinya kan? Ketika rakaat keempat pasti tidak ada suara. Subhanallah, ini imam terlalu cepat baca Al-Fatihah sehingga langsung ruku. Ya kan? Langsung ruku. Kita makmum belum selesai baca Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah Anda masbuk atau tidak? Tidak kan? Berarti kalau Anda tidak masbuk, di sini wajib menyempurnakan Al-Fatihah. Ketika tidak masbuk, wajib menyempurnakan Al-Fatihah. Kita kan sudah ikut dengan imam dari awal. Kalau masbuk itu baru datang. Masbuk itu baru datang. Dan dia datang, imam sudah di penghujung ayat. Beda lagi kalau seandainya kita yang sudah ikut dengan imam dari awal. Tiba-tiba ketika rakaat keempat, imamnya terlalu cepat, langsung ruku. Kita bukan masbuk. Kita ini muwafid. Muwafid itu yang mengikuti imam dari awal. Beda masbuk dengan muwafid. Kalau masbuk yang terlambat, yang datang terakhir, tidak mengikuti imam dari awal, baik di dalam satu rakaat ataupun nanti dia terlambat di rakaat-rakaat yang lain. Oke? Jadi posisi antum sekarang posisinya muwafiq bukan masbuk. Berarti kalau muwafiq wajib baca Al-Fatihah sampai sempurna. Imamnya sudah ruku, tidak ada masalah imamnya ruku. Imamnya bangkit sami Allahu liman hamidah, tidak ada masalah. Kalau tidak menyempurnakan Al-Fatihahnya, paham sih ya? Baca Al-Fatihah sampai sempurna. Imamnya sujud, tidak ada masalah kalau belum selesai, masih Ar-Rahmanir-Rahim, tidak masalah. Tapi ingat, sampai di imam angkat daripada sujud kedua kepalanya. Kalau imam sudah mengangkat kepalanya di sujud yang kedua, sedangkan Anda belum rukuk, maka Anda ketinggalan satu rakaat. Contoh, saya masih baca Al-Fatihahnya, saya muwafiq yang bukan masbuk, muwafiq. Saya masih baru Malik Yaumiddin, imamnya sudah sujud pertama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya sudah bangkit dari sudah duduk di antara dua sujud. Saya bilang ihdinas siratal mustaqim, imamnya sujud. Saya bilang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya belum ruku-ruku berarti ya. Imamnya bangkit kepalanya, mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, sedangkan saya belum ruku, maka saya ketinggalan satu rakaat. Beda dengan masbuk. Masbuk punya harus mengikuti ketika ruku. Kalau dia tidak ikut ruku bersama imam, ketika imam bangkit dari rukuk, maka dia ketinggalan satu. Paham di sini tidak? Beda muwafiq dengan masbuk intinya. Paham? Paham ya? Alhamdulillah. Saya yakin ibu tidak paham. Ibu mau begini, pura-pura. Goyang saya paham. Tidak paham.
Silakan, ada pertanyaan. Pertanyaan saya itu dalam posisi kita sudah ketinggalan rakaat, sudah 3 rakaat lah. Ini sudah rakaat terakhir. Umpamanya 2 sampai 3 orang datang dalam posisi yang sama. Gimana Pak Imam? Datang sudah rakaat terakhir. Oke. Ya, sudah mengikuti rakaat terakhir. Umpamanya. Apakah Pak Imam ikut rukuk dengan imam? Ya. Ikut rukuk dengan imam. Di rakaat terakhir. Rakaat terakhir. Oke. Kalau sudah posisi begitu, alangkah baiknya jangan duduk, jangan ikuti imam. Sampai imam selesai salam baru sholat ulang dari Pak. Maksud saya begini Pak Ustadz. Umpamanya kita masih sempat tapi tidak sempat ruku, tidak sempat mengikuti rakaat ruku, tapi kita masih sempat, dia sudah posisi berdiri. Kemudian kita dalam posisi misalnya 3 orang atau lebih, kita datang dalam waktu yang sama. Imamnya masih ada sholat. Imamnya masih ada, kita masih sempat mengikuti imam di rakaat terakhir itu. Oke, bisa mengikuti imam. Kemudian kita dalam posisi yang sama, berjejer 3 orang umpamanya. Oke. Nah, kemudian setelah tahiyat akhir, setelah salam, kita bertiga ini berdiri sama-sama. Apakah kita harus melanjutkan salat sendiri-sendiri atau bagaimana Pak? Bisa jadi imam. Oke. Nah, begitu maksudnya. Jadi posisinya 3 orang berdiri. Tiga-tiganya masbuk ya? Ya. Tiga-tiganya masbuk. Di sini bisa 2 cara. Bisa Pak Imam sholat sendiri-sendiri dengan teman-teman sholat sendiri-sendiri boleh. Bisa yang 2 orang mundur. Kemudian menjadikan imamnya 1 orang, ini temannya boleh. Contohnya begini. Sudah berdiri kan? Berdiri 3-3. Saya ingin jadikan kawan saya di pinggir ini jadi imam. Ketika saya mundur, dia sudah paham. Berarti saya ingin jadikan dia sebagai, yang masalahnya kok dia tidak paham. Masalahnya itu kalau dia tidak paham, ya kan? Itu masalahnya. Kalau dia paham enak, dia tahu pikir enak. Memang dia mundur, mungkin lala dia sudah bawa sini tahu pikir enak. Itu masalahnya. Jadi kalau misalnya dia tetap berdiri begini, dia mundur, berarti paham. Ini kami alami waktu di pondok. Nah, kalau ada ustadz-ustadz kami yang masbuk, ustadz-ustadz ya, itu kalau ustadz kami ingin mengambil berkah dari satu ustadz ini, artinya pengen jadi imam makmumnya dia. Jadi misalnya dia terlambat dengan kami, akhirnya kami di samping ini ustadz kami, ini saya di sini. Saya pengen jadikan dia imam, saya mundur. Ustadz saya sudah paham. Ustadz Pak mau jadi imam. Yang masalahnya tadi itu kalau dia tidak paham, sama-sama urusan. Jadi boleh, tidak ada masalah. Oke, ada lagi tadi? Ya, silakan. Ya, Posisi kaki waktu kita sujud itu bagaimana Ustaz? Apakah dirapatkan atau tidak? Dirapatkan. Dirapatkan. Jangan dibuka, dirapatkan. Itu pun sunnah. Kalaupun dibuka jangan dia punya ini. Jangan. Sunnah, bukan wajib. Yang wajib cuma ini. Yang wajib cuma ini. Oke. Silakan. Apa tadi? Ya. Silakan. Posisi sholat dulu. Sholat apa? Doa kunut. Nah, doa kunut sunnah. Karena kalau tidak ada di sini berarti sunnah. Kalau tidak ada itu juga sini berarti sunnah. Jadi orang yang tidak pakai kunut pun tidak ada masalah. Saya pernah sholat di Masjid Al-Ghazali, saya pakai kunut. Ya kan? Pak Imam ketika sholat di masjid sini jadi imam, Pak Imam tidak pakai kunut. Tidak ada masalah. Dua-duanya sholatnya sah. Dua-dua sholatnya sah. Yang tidak itu yang tidak kunut ya yang tidak sampai sunnah. Itu yang tidak masalah. Ya kan? Jadi mau pakai kunut dan tidak itu tidak ada masalah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i kunut itu dianjurkan, disyariatkan dan hukumnya sunnah. Menurut mazhab Imam Malik juga sama sunnah. Tapi bedanya mazhab Imam Malik dengan mazhab Imam Syafi'i, kunutnya mazhab Imam Malik itu sebelum ruku, habis baca surah. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i setelah ruku. Imam Ahmad bin Hanbal tidak pakai kunut. Beliau tidak mensyariatkan kunut. Imam Abu Hanifah juga sama, tidak mensyariatkan kunut. Pertanyaannya, kalau seandainya ada orang yang sholat di masjid yang berkunut, apakah dia berkunut atau tidak? Hah? Berkunut, jangan sok pintar. Ini subhanallah zaman sekarang anak-anak muda sok pintar. Masuk di masjid yang berkunut, oh begini dia. Imamnya bilang Allahumma hdina fi man hadait, dia begini belakang. Imamnya begini, dia begini. Ada tidak begitu? Ada. Banyak. Ini ada nama Kobolo bin Bahrul. Kobolo dia. Tidak ada
kita merujuk kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal katakan, saya tidak mensyariatkan kunut, tapi jikalau kalian bermakmum di imam yang berkunut, maka angkat tangan kalian. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang-orang sekarang yang menisbatkan dirinya kepada Imam Ahmad bin Hanbal bahlul. Tidak ada ilmu. ومن السنة رحمة الله يخشى من ذلك استجاب الحق صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.